Bayangkan, seorang peramal yang selama ini disebut selalu tepat, kini mengaku melihat sesuatu yang mengerikan di tahun 2026. Bukan soal satu artis, tapi gelombang kejatuhan, air mata, dan kehancuran nama besar. Hart Gumai tak lagi bicara samar, ia menyebut peringatan keras, yang kalau diabaikan, akan berakhir buruk. Lebih mengerikan lagi, beberapa artis yang dimaksud justru merasa aman, tertawa, dan menganggap ini halu. Hart Gumai akhirnya bicara, dan nada suaranya tidak seperti biasanya. Bukan penuh sensasi, tapi berat dan menekan, seolah ada sesuatu yang ingin ia kubur rapat-rapat. Ia mengaku melihat gambaran gelap tentang 2026, sebuah fase yang menurutnya bukan sekadar pergantian tahun, melainkan titik balik mengerikan bagi dunia artis. Ini bukan kabar baik, ucapnya singkat, kalimat yang justru membuat bulu kuduk berdiri. Yang bikin publik tercekat, Gumai mengaku sempat menolak membuka penglihatan ini. Bukan karena ragu, tapi karena dampaknya akan mengguncang banyak nama besar. Ia menyebut ada energi kacau, tekanan mental, dan kehancuran citra yang muncul beruntun. Bukan satu orang, bukan satu kasus, melainkan pola besar yang saling terhubung, seperti domino yang siap jatuh. Lebih tajam lagi, Hart Gumai menyiratkan bahwa bahaya ini datang diam-diam. Tidak ada ledakan di awal, tidak ada peringatan keras. Semuanya terlihat baik-baik saja di layar, senyum, proyek, popularitas, namun di balik itu, retakan sudah terbentuk. Yang paling aman justru yang paling tidak siap, katanya, dingin. Kalimat itu langsung menyasar mereka yang merasa tak tersentuh. Dan disinilah ketegangan dimulai. Gumai menegaskan, 2026 bukan soal ramalan untuk ditertawakan, tapi peringatan untuk dipahami. Ia tidak menyebut nama, tapi petunjuknya jelas, figur besar, lingkaran dekat, dan keputusan masa lalu. Publik pun bertanya, jika ini baru awal, seberapa gelap bab selanjutnya? Setelah peringatan gelap itu dilempar ke publik, Hart Gumai mulai menguliti lapisan yang selama ini tak tersentuh. Ia menegaskan bahwa sosok-sosok yang akan terdampak di 2026 bukan figur kecil atau artis musiman, melainkan nama besar yang selama ini terlihat aman, mapan, dan tak tergoyahkan. Popularitas tinggi justru disebutnya sebagai pedang bermata dua, terlihat kuat di luar, tapi rapuh di dalam. Yang membuat narasi ini semakin panas, Gumai menyebut adanya ketidakseimbangan energi pada figur publik tertentu. Terlalu banyak ambisi, terlalu banyak kepura-puraan, dan terlalu sering menekan masalah pribadi demi citra. Saat energi dipaksakan terus, retaknya bukan pelan-pelan, tapi meledak, ujarnya. Kalimat itu langsung memicu spekulasi, siapa yang selama ini terlihat paling sempurna, tapi sebenarnya paling tertekan. Ia juga menyiratkan bahwa keretakan ini bukan baru terjadi, melainkan hasil dari keputusan masa lalu yang diabaikan. Kontrak yang dipaksakan, hubungan yang dilanggengkan demi kamera, dan ego yang terus diberi makan. Publik hanya melihat hasil akhirnya, glamor dan sorotan, tanpa sadar bahwa fondasinya sudah keropos sejak lama. Dan di titik ini, ketegangan makin menanjak. Hart Gumai mengingatkan, nama besar tidak menjamin keselamatan. Justru semakin tinggi posisi seseorang, semakin keras jatuhnya saat energi itu runtuh. Jika di bab pertama hanya berupa peringatan, maka kini pesan itu makin jelas, 2026 bukan tentang siapa yang paling terkenal, tapi siapa yang paling siap menghadapi kebenaran. Setelah membedah nama besar yang retak dari dalam, Hart Gumai melangkah lebih jauh dengan pernyataan yang bikin publik menelan ludah. Ia menegaskan, kejatuhan di 2026 bukan datang dari haters atau pesaing, melainkan dari orang-orang yang selama ini paling dipercaya. Lingkaran terdekat, pasangan, sahabat, manajer, justru disebut sebagai titik rawan yang paling berbahaya. Menurut Gumai, inilah skandal paling memalukan, bukan karena diserang, tapi karena dibuka oleh orang dalam. Rahasia lama, percakapan tertutup, hingga kesepakatan gelap yang dulu dianggap aman, perlahan muncul ke permukaan. Yang tahu kelemahanmu, adalah yang paling bisa menjatuhkanmu, katanya tajam, seolah menamparkan keras realitas dunia hiburan. Yang membuat situasi makin panas, Gumai menyebut banyak figur publik tidak sadar sedang dikelilingi kepentingan. Senyum dan dukungan ternyata menyimpan agenda. Saat uang, jabatan, atau popularitas mulai bergeser, loyalitas ikut runtuh. Disinilah bom waktu itu meledak, tanpa aba-aba, tanpa kesempatan menyelamatkan citra.
Dan publik mulai menyadari satu hal mengerikan, ini bukan gosip biasa. Jika bab sebelumnya bicara retakan energi, maka di bab ini retakan itu berubah menjadi pengkhianatan nyata. Pertanyaannya kini bukan lagi, siapa yang jatuh, tapi siapa yang lebih dulu membuka boroknya sendiri di hadapan publik. Setelah pengkhianatan orang dalam mulai membuka skandal, Hart Gumai menyoroti satu hal yang lebih menusuk, jatuhnya bukan selalu soal miskin, tapi tentang rezeki yang tiba-tiba berhenti mengalir. Ia melihat figur publik yang secara kasat mata masih kaya, masih terkenal, namun perlahan dipinggirkan. Tawaran sepi, kontrak mendadak batal, nama mereka tak lagi disebut di meja produser. Yang membuat situasi ini terasa kejam, semuanya terjadi tanpa penjelasan resmi. Tidak ada kasus hukum, tidak ada pernyataan terbuka, hanya bisik-bisik di balik layar. Gumai menyebut ini sebagai fase, ditutup jalannya, ketika semesta seperti menarik rem secara paksa. Bukan diambil hartanya, tapi diambil kesempatan hidupnya, ucapnya, dingin dan tajam. Lebih panas lagi, ia menyinggung bahwa penutupan rezeki ini berkaitan langsung dengan sikap masa lalu. Kesombongan, permainan belakang layar, dan keputusan licik yang dulu dianggap aman, kini menagih bayaran. Publik hanya melihat hasil akhirnya, artis besar yang mendadak menghilang tanpa pamit, seolah ditelan sistem yang dulu mereka kuasai. Dan disinilah ketegangan makin terasa. Setelah energi retak dan pengkhianatan terbuka, kini pukulan datang lewat sunyi. Tidak ada sorotan kamera, tidak ada panggung megah, hanya ruang kosong yang memaksa mereka bertanya, apakah ini akhir, atau baru permulaan dari kejatuhan yang lebih dalam. Setelah rezeki mulai ditutup dan panggung perlahan menjauh, Hart Gumai menyoroti wilayah paling sensitif yang selama ini dijadikan tameng, cinta dan rumah tangga. Ia melihat banyak hubungan artis yang tampak manis di depan kamera, namun retak parah di balik layar. Senyum dipajang demi citra, sementara luka dipaksa diam agar kontrak dan popularitas tetap aman. Gumai menyebut, 2026 adalah titik ledak hubungan yang terlalu lama dipaksakan. Perselingkuhan yang ditutup rapat, ego yang saling menekan, hingga kesepakatan, damai demi publik, tak lagi mampu menahan tekanan. Yang dipeluk di karpet merah, justru yang paling asing di rumah, ucapnya, menusuk tanpa ampun. Yang membuat bab ini makin panas, Gumai melihat pihak yang selama ini dianggap korban, justru akan bicara. Air mata yang dulu disembunyikan berubah menjadi keberanian. Cerita yang selama ini ditahan demi anak, demi nama baik, akhirnya tumpah ke ruang publik, dan reaksi publik tak akan bisa dibendung. Di titik ini, pola kejatuhan makin jelas. Setelah energi retak, pengkhianatan terbuka, dan rezeki ditutup, kini topeng cinta runtuh di hadapan semua orang. Pertanyaannya bukan lagi siapa yang bertahan, tapi siapa yang siap menerima kenyataan pahit bahwa kisah indah itu ternyata hanya ilusi yang terlalu lama dipelihara. Setelah topeng cinta runtuh dan luka pribadi terseret ke ruang publik, Hart Gumai mengeluarkan pernyataan yang paling menamparkan ego banyak pihak. Ia menegaskan, mereka yang selama ini paling keras menertawakan peringatan, justru berada di posisi paling rawan. Bukan karena nasib sial, tapi karena merasa kebal, merasa aman oleh nama besar, uang, dan jaringan kuat. Dengan nada dingin, Gumai menyebut ada pola berulang, yang mengejek, yang meremehkan, yang merasa paling pintar, justru sering menjadi korban pertama. Kesombongan membuat mereka lengah, menutup mata dari tanda-tanda kecil yang sebenarnya sudah muncul sejak lama. Saat merasa paling aman, disitulah pintu jatuh terbuka lebar, katanya tajam. Yang membuat suasana makin panas, Gumai menyinggung soal peringatan yang diabaikan. Saran dari orang terdekat dipatahkan, firasat buruk ditepis, dan intuisi dianggap sekadar drama. Padahal, menurutnya, 2026 adalah tahun ketika penolakan terhadap tanda-tanda justru mempercepat kejatuhan. Kini publik mulai melihat benang merahnya. Bukan sekadar ramalan, tapi konsekuensi dari sikap. Setelah pengkhianatan, rezeki tertutup, dan cinta runtuh, bab ini menjadi pengingat paling kejam, bukan yang paling lemah yang jatuh lebih dulu, tapi yang terlalu yakin tak akan pernah jatuh. Setelah gelombang kejatuhan menghantam mereka yang meremehkan peringatan, Hart Gumai menyebut tidak semua akan hancur total. Namun ia menekankan satu hal pahit, yang selamat pun tidak akan kembali seperti semula. Popularitas mungkin masih ada, uang mungkin tersisa, tapi jiwa dan arah hidup berubah drastis. Ada harga mahal yang harus dibayar untuk sekadar bertahan. Gumai melihat beberapa figur publik memilih menghilang perlahan,
menjauh dari sorotan yang dulu mereka kejar mati-matian. Bukan strategi, tapi refleks bertahan hidup. Ada yang tiba-tiba menutup komentar, menghentikan proyek besar, bahkan membatalkan mimpi yang selama ini dieluk-elukan. Bukan karena tidak mampu, tapi karena takut mengulang luka, ucapnya lirih namun tajam. Yang lain memilih jalan ekstrem, berubah total demi menyelamatkan diri. Dari citra glamor ke kesederhanaan, dari kontroversi ke keheningan, dari panggung besar ke ruang kecil. Gumai menyebut ini sebagai fase penebusan, bukan pencitraan, melainkan upaya terakhir agar tidak ikut terseret ke jurang yang sama. Di titik ini, narasi mencapai kesunyian yang menekan. Setelah badai pengkhianatan, rezeki tertutup, cinta runtuh, dan ego dipatahkan, bertahan saja sudah terasa seperti kemenangan pahit. Dan publik mulai bertanya, jika ini baru bab 7, apa peringatan terakhir yang masih disembunyikan untuk penutupnya? Setelah semua lapisan dibuka, energi yang retak, pengkhianatan orang dalam, rezeki yang ditutup, cinta yang runtuh, hingga ego yang dipatahkan, Heart Gumai menutup penglihatannya dengan peringatan paling dingin dan final. Ia menegaskan, 2026 bukan soal siapa yang benar atau salah, tapi siapa yang mau bersiap dan siapa yang memilih menutup mata. Saya tidak memaksa siapapun percaya, katanya, tapi tanda-tandanya sudah saya lihat. Nada bicaranya kali ini tidak lagi tajam, melainkan tenang dan mengancam. Gumai menyebut bahwa kejatuhan terbesar sering terjadi setelah semua merasa aman. Saat sorotan mereda, saat badai dianggap berlalu, justru disitulah pukulan terakhir datang tanpa ampun. Dan yang paling berbahaya, menurutnya, adalah sikap meremehkan, karena itu sama saja mengundang bencana lebih cepat. Ia juga mengingatkan, publik hanya akan melihat hasil akhirnya, bukan proses sunyi yang menghancurkan pelan-pelan. Tangis di balik pintu tertutup, penyesalan yang tak sempat diucap, dan keputusan kecil yang ternyata fatal. Saat semuanya terbuka, penyesalan sudah tidak punya nilai, ucapnya, menusuk tanpa perlu suara tinggi. Dan disinilah cerita ini ditutup, atau justru dimulai. Heart Gumai telah menyampaikan apa yang ia lihat. Percaya atau tidak, roda sudah bergerak. Tahun 2026 tinggal menunggu waktu. Bagi yang siap, ini peringatan. Bagi yang menertawakan, ini bisa jadi awal dari akhir.